Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Rens Family YouTube channel. Nah, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, selamat datang di channel YouTube aku ya teman-teman. Salam kenal buat semuanya. Nah, sekarang aku mau nyuci dulu. Sebenarnya di luar tuh mendung ya teman-teman, agak gerimis. Tapi ini aku tetap nyuci karena kalau nggak nyuci besoknya tuh cuciannya lebih banyak gitu. Aku mau cerita sedikit tentang mesin cuci ini ya teman-teman. Jadi mesin cuci ini aku beli dari uang hasil tabungan kalender. Nah, buat teman-teman yang ikutin channel YouTube aku, pasti teman-teman tahu kalau bulan-bulan lalu aku tuh suka bikin tabungan kalender. Nah, uangnya itu dari sisa budgeting tiap bulan. Nah, alhamdulillah pas tahun lalu aku dapat tabungan kalender itu sekitar 5 jutaan kalau nggak salah, 4 sampai 5 juta. Nah, niatnya kan tahun ini juga mau aku hitung di akhir tahun juga, tapi karena di pertengahan tahun itu ada musibah, makanya uangnya tuh terpakai setengah dan masih ada setengah. Terus karena mesin cuci aku rusak, akhirnya tabungan kalendernya aku beliin mesin cuci gitu. Nah, harga mesin cucinya sekitar 1.400.000 ya teman-teman. Ini aku beli di Shopee. Alhamdulillah mesin cucinya berfungsi dengan baik sampai sekarang. Ya, alhamdulillah tabungan kalendernya bisa bermanfaat ya teman-teman. Bisa aku beliin mesin cuci. Nah, karena memang mesin cuci aku udah rusak ya teman-teman. Penggilingannya udah rusak, terus pengeringnya juga rusak. Jadi mau nggak mau harus beli baru. Karena udah beberapa kali dibenerin dan mungkin kalau misalkan harus dibenerin lagi harus beli spare part yang harganya lumayan mahal. Jadi ya udah lebih baik beli yang baru aja. Nah, alhamdulillah aku udah selesai nyuci ya teman-teman. Ini tinggal dijemurin aja. Karena cuacanya mendung, agak rintik sedikit. Jadi mau nggak mau cuciannya dijemur di rumah ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat aku jemur pakaiannya tuh di mana. Nah, terus karena lagi ada tukang, makanya di luar tuh berantakan banget ya teman-teman. Makanya tadi aku lagi ngerebus pisang. Nah, itu tadi teman-teman bisa lihat ya, aku habis rebus pisang. Nah, itu untuk tukang. Itu ya teman-teman, aku jemurnya tuh di sini di depan rumah. Ini tuh kayak di atapnya ya, di atapnya gitu. Terus ya udah aku gantungin aja di besinya gitu. Jadi ini kayak di pasar. Teman-teman bisa lihat ya, ini bajunya tuh menggantung di sini dan aku nyantelinnya itu pakai kayu karena tinggi banget aku nggak nyampe. Jadi ya udah nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, alhamdulillah aku udah selesai jemurin pakaiannya teman-teman. Mudah-mudahan cepet kering, amin. Lanjut di sini aku mau beres-beres rumah. Pertama aku nyapu kamar dulu ya teman-teman. Ini sebelumnya tempat tidurnya tuh udah aku rapiin, jadi tinggal disapu aja gitu. Nah, anak aku tuh lagi main di luar sama keponakan aku ya teman-teman, karena ini memang udah agak siang. Nah, hari ini aku nggak bersihin luar ya teman-teman karena lagi ada tukang. Jadi ribet gitu kan kalau misalkan mau beres-beres. Ya paling nanti di luar aku sapu aja, nggak aku pel gitu. Nah, biasanya ada emak yang bantu-bantu di rumah ya teman-teman, tapi karena anaknya lagi sakit dan dirawat di rumah sakit, makanya beberapa hari tuh libur dulu. Nah, biasanya si emak tuh jagain anak aku ya teman-teman, tapi karena lagi liburan sekolah, makanya aku libur dan suami juga libur. Biasanya kalau aku kerja, suami kerja, anak aku sama si emak ya teman-teman.
Nah ini udah aku sapuin semua bagian dalam rumah ya teman-teman. Sekarang aku mau ngepel dulu. Nah pertama aku mau ngepel area kamar. Di rumah aku kamarnya cuma satu ya teman-teman. Jadi di sini aku, suami sama anak aku tidur di sini. Nah biasanya tuh kalau mau tidur kita gelar kasur lantai ya, di situ siapa aja yang tidur, kadang anak aku, suami aku gitu. Nah lanjut dari kamar, tadi aku ngepel ruang tamu ya teman-teman. Sekarang aku mau ngepel di bagian ruang makan. Terus baru aku ngepel dapur gitu. Nah biasanya paling terakhir tuh aku ngepel luar ya teman-teman, tapi karena lagi ada tukang jadi nanti aku sapu aja. Nah alhamdulillah aku udah selesai ngepel dan udah rapi semua ya teman-teman. Nah ini pas siang ya teman-teman, cuacanya mendung-mendung syahdu. Di sini aku baru mau masak untuk makan siang. Niatnya aku mau masak sayur asem, tempe dan tahu goreng sama sambal. Udah itu aja ya teman-teman. Nah karena sebelumnya aku tuh udah food prep, jadi aku udah nggak belanja lagi ya teman-teman. Aku food prep untuk 3 hari. Nah ini kayaknya tuh masakan hari ketiga, berarti aku besok mau belanja lagi gitu. Nah ini aku lagi potong-potong tempenya dulu. Nah alhamdulillah ini tempenya tuh masih bagus ya teman-teman, walaupun udah 3 hari di kulkas. Nah terus di sini aku udah siapin air, terus aku tambahin garam yang banyak biar tempenya tuh asin gitu. Nah ini tempenya aku rendam aja di air garamnya teman-teman. Ini aku tambahin bawang putih, ketumbar sama kaldu jamur gitu. Nah biasanya aku kalau misalkan untuk ngerendam tempe gini aku nggak pernah pakai bumbu racik gitu ya teman-teman. Waktu itu pernah sih coba tapi kayaknya kurang asin, jadi yaudah akhirnya aku ngeracik sendiri aja gitu. Nah biasanya kalau bumbu ikan, nah itu aku sukanya pakai bumbu racik karena lebih praktis dan lebih sedap juga gitu ya teman-teman. Nah untuk sayur asem di sini tadi aku udah potong-potong ya teman-teman. Pepaya, labu, kacang panjang sama jagungnya udah aku potong. Nah terus tadi ikan asinnya juga udah aku potong, terus aku rendam di air biasa. Nah lanjut di sini aku mau blender bumbu untuk sayur asemnya ya teman-teman. Di sini aku cuma pakai bawang merah, bawang putih sama kemiri aja secukupnya. Nah karena aku juga lupa ya teman-teman, itu tadi aku masukinnya berapa butir untuk bawang-bawangannya, pokoknya disesuaikan aja. Nah biasanya aku tuh masak sayur asem pakai bumbu dasar putih ya teman-teman, karena lagi habis makanya aku bikin bumbu lagi gitu. Nah ini bumbu sayur asemnya yang tadi aku bikin ya teman-teman, itu karena banyak airnya, aku masak sebentar ya teman-teman sampai airnya tuh surut, baru aku tambahin minyak goreng gitu. Nah terus tadi lanjut aku masukin kunyit bubuk ya teman-teman. Tadi aku masukin kunyit bubuknya tuh kebanyakan, makanya jadi kuning banget sayurnya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, itu aku masak aja sampai mendidih. Terus juga tadi udah aku masukin jagung. Nah lanjut di sini aku mau ambil daun melinjo karena di depan rumah aku ada pohonnya, jadi tiap aku mau masak sayur asem aku petik dulu daun melinjonya gitu. Nah ini udah mendidih ya teman-teman airnya, kemudian aku masukkan melinjonya. Udah habis itu dimasak aja sampai sekiranya udah matang, udah empuk semua ya teman-teman.
Lanjut di sini aku mau goreng tempe. Nah, itu tempenya lumayan lama ya teman-teman, aku rendam di air garam karena suami aku tuh sukanya tempe yang asin. Jadi mau gak mau garamnya harus agak banyak gitu. Nah, biasanya aku kalau masak sayur asem aku tambahin bumbu racik sayur asem ya teman-teman, karena menurut aku lebih sedap dibanding aku nggak tambahin gitu. Nah, waktu itu aku pernah sempat nyobain bumbu sayur asem juga, tapi lupa dari merek apa, dan itu lebih ke manis banget. Makanya aku lebih suka yang merek bumbu racik ya teman-teman, menurut aku rasanya lebih pas. Nah, tapi satu bungkus itu nggak aku masukin semua ya teman-teman, biasanya bisa 2-3 kali masak sayur asem. Nah, ini aku kelupaan masukin pepaya mudanya ya teman-teman, jadi baru aku masukin. Nah, takutnya airnya tuh menyusut kalau misalkan kelamaan masaknya ya teman-teman. Paling kalau gitu ya aku tambahin air lagi gitu. Nah, alhamdulillah ini tempenya udah matang ya teman-teman. Lanjut aku mau goreng tahu. Nah, ini tuh tahunya aku beli di mbak-mbak tahu langganan aku. Biasanya tuh dia suka lewat sekitar siang agak ke sore, karena pas minggu-minggu lalu tuh, bulan-bulan lalu aku kan ngajarnya siang ya, aku kerjanya siang, jadi nggak pernah ketemu mbaknya, makanya baru beli tahunya lagi gitu. Menurut aku tahu dia tuh lembut dan enak gitu. Nah, selesai goreng tempe dan tahu, lanjut sini aku goreng ikan ya teman-teman. Nah, ini minyaknya nggak aku ganti, jadi setelah goreng tempe lanjut aku goreng tahu pakai minyak yang itu, dan aku goreng ikan asin juga pakai minyak yang itu. Nah, biasanya minyak bekas ikan asin ini aku nggak pakai lagi ya teman-teman. Dan biasanya kalau aku simpen tuh ya untuk goreng ikan asin lagi gitu. Nah, alhamdulillah masakannya udah matang semua ya teman-teman. Ya, mungkin sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.